kita. Shalom Gaby. Shalom. Shalom Gaby. Shalom semuanya. Udah mulai. Sambil menunggu kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama worship dulu ya Bapak Ibu. Yesus, hanya Kau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Kau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus.
mengasihimu. Katakan ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Hati kepadamu. nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Sebab Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur. Ku bersyukur Mari waktu kepadamu. nyatakan itu kali ini. Kau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, Kami berseru malam hari ini Tuhan. kekasih dan hidupku. Sebab Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Silakan Inang dan Pak Paul. Nah, ya. Terima kasih Gaby yang ada di Korintus. Kami sendiri ada di Roma dan sebagian lagi ada di Efesus. Shalom semuanya, bagaimana hari ini? Ada yang puasa hari ini? Kalau ada yang puasa, selamat lanjut puasanya ya sampai ke tanggal 23. Yang lain gimana hari ini? Sukacita, damai, sejahtera? Asik ya, luar biasa. Kita Ada Pak Stevi, ada Ibu Kim, Bu Mastiar, yang lainnya. Bu Aliana tuh minggu lalu saya bilang gini, aku lupa katanya gitu. Jadi dia kelewat kemarin. Ada Bu Aliana? Ada, ini Bu Aliana ada. Ada. Terus udah gitu ada Ibu Mori Mastiar. minggu lalu Brenda. pergi. Halo, Shalom. Mori minggu lalu pergi. Bu Eli, Bu Christine. Ya, Suka lagi tuh. itu Mungkin Ibu Febrina tadi dah ya. ya Bu Febrina. Shalom Kata, Kata Paul. Shalom. Ibu Pam, oh itu oke. Itu Bu Fam. Ya, oke, puji Tuhan. Kristi. Nah, kita bersyukur ya ketemu lagi di episode yang ketiga. Nah, saya mau cek sound dulu ya di semua channel. Apakah semuanya bisa dengar suaranya? Bisa. Yang di Zoom bisa. Oke, kayaknya ya. Di IG. Videonya Inang sama Bapak nggak ada. Hanya Ya, Nggak ada videonya. Cuman suara ya. ada kan ini ada saya itu. Ada. Saya nggak lihat. nggak ada ya? itu kan. oh ya, Nggak ada wajahnya. Suara doang. Ada kelihatan kok. Nggak tahu. Ada ini tuh. oke. Ya, memang kita pakai mic-nya pakai yang satu lagi ya. Jadi karena kita kan nanti justru lebih banyak di PowerPoint-nya ya. Baik, sekarang mic-nya pakai yang di sini. Oh gitu.
Tuh, gitu Udah. memang kalau orang. Ya, udah ini agak ribet lah setiap kali baca Roma. Beda dengan tayangan yang lain ya, sama halftime dan yang lainnya. Oke. Nah, silakan Gaby ditampilkan, sudah bisa tampilkan PowerPoint-nya. Nah, kita akan mulai dari PowerPoint yang ini udah yang dari Papa ya? Kayaknya belum deh. Ini dari yang baru dikirim tadi di grup. Oh Oke, iya. sambil nunggu. Nah, kita mau baca dulu ya. Kita lanjutkan, tapi kita mau baca ulang dulu dari Roma pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 17 dulu ya. Nah, siapa nih yang mau volunteer untuk membacakannya? Roma pasal 1 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Dulu deh. Ya. Roma pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Silakan. Yang mau membacakan. Saya bisa, Pak. Silakan, Pak Stevi. Ya. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ya. Salam. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu, untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu, dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu, maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis,
Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, terima kasih Pak Stevi. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang pasal 1 ayat 1 sampai 15 ya. Nah, hari ini kita akan bahas ayat 16 dan 17. Tapi sedikit recap dari yang sebelum-sebelumnya. Kita sudah bahas tentang ayat pertama, 3 mujizat dalam 3 kata pertama, yaitu kata Paulus, kata hamba, dan kata Kristus Yesus. Ya, itu adalah mujizat kalau bisa keluar dari mulut Paulus itu ya. Kemudian kita juga sudah membahas dari ayatnya yang ke-8 tentang kenapa Paulus mau pergi ke Roma. Ya, kita sudah bahas itu. Dan kita juga sudah membahas sampai ayat 15 itu ya, tentang 4 hal mengenai perasaannya bagi gereja di Roma. Nah, sekarang kita akan membahas ayat 16 dan 17. Nah, ayat 16 dan 17 ini adalah ayat yang sangat-sangat luar biasa. Ya, karena ayat inilah sebenarnya yang secara tidak langsung ya membuat orang-orang seperti Martin Luther itu mengalami transformasi. Ya, Bapak Ibu ada yang tahu tentang Martin Luther? Ya. Ceritakanlah. Ya, Ibu Tamara? Ceritakanlah. Okay. Ya, kalau kata Luther itu kan ingat Lutheran ya, gereja Lutheran. Nah, tapi Martin Luther itu intinya begini kan, dia sebelumnya adalah imam di gereja Katolik yang kemudian merasa bahwa waktu itu gereja itu adalah sudah tidak terlalu memperhatikan lagi apa yang diyakini oleh Alkitab. Nah, ketika Luther kemudian membaca, salah satunya adalah dari Roma pasal 1 ayat 17 ini yang mengatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Ini juga ada di Galatia dan ada juga di kitab Amos ya. Nah, Habakuk saya lupa. Amos malah Habakuk, saya lupa antara dua itu. Nah, jadi intinya bahwa keselamatan itu bukan karena orang melakukan sesuatu ya, tetapi justru karena dia percaya. Nah, ini yang kemudian sempat kita bahas di episode 1 kalau nggak salah ya. Ada yang tanya, masa sih kita cukup percaya aja langsung masuk surga gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya akan dibahas di dalam kitab Roma ini sebenarnya. Gimana sih cara orang diselamatkan? Ya. Nah, kita akan mulai dengan Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini ya. Silahkan Ibu Tamara bisa bacakan. Bisa. Roma pasal 1 ayat 17 yang tadi sudah dibaca ya. Kita ulang lagi 2 ayat terakhir ini. Mungkin mesti diulangin ya, kenapa kan ini beda, kenapa sih mesti diulang-ulang? Ya. Kalau kita ingat kemarin sebenarnya Ibu Renta ya, udah terus habis itu kita ulang lagi. Kenapa mesti diulang-ulang? Karena ini agak berbeda dengan waktu kita Yunus ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, ini kita di pasal 16 dan 17 ya. Ya. Ayat 16 dan 17. 1 ayat 16 dan 17. Ada di layar ya. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yes. Nah, kita akan bongkar nih 2 ayat ini ya. Semoga sih kita bisa lanjut ke ayat selanjutnya, tetapi ayat ini sebenarnya ayat yang sangat-sangat penting dan ini pembukanya Paulus sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan kan ayat 1 sampai ayat 8 kalau nggak salah ya, atau ayat 10 kalau nggak salah, itu kan adalah salamnya Paulus ya. Ya. Kemudian sampai dari ayat 11 ya kalau nggak salah ya. Itu baru Paulus bilang saya pengen ke Roma ya, berdoa pengen memberikan karunia rohani dan seterusnya buat jemaat di Roma. Nah, pesan utamanya dari Paulus dimulai di ayat 16 sebenarnya. Jadi pesan utamanya itu baru mulai di ayat 16 ini. Ya. Dan Paulus mulai dengan satu statement yang sangat luar biasa. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah pertama kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kekuatan yang punya mungkin yang belum di-mute bisa di-mute dulu. Ya, terima kasih. Nah, lalu pertama-tama
orang Yahudi. Jadi pertama-tama keselamatan kepada orang Yahudi, jelas. Yang kita lihat ya, dimulai dari Yesus, kemudian murid-muridnya, semua orang Yahudi, semua jemaat di Yerusalem adalah orang Yahudi, baru juga kemudian kepada orang Yunani, jadi orang non-Yahudi. Ya. Itu artinya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, itu mulai dari Filipus dengan Sida-Sida, kemudian Paulus dengan Cornelius, dan seterusnya, yaitu semua adalah orang bukan Yahudi yang kemudian diselamatkan lewat berita Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya. Jadi ada kebenaran di sana yang bertolak dari iman, yang membimbing kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Nah, ini yang kita akan bongkar. Ya. Yang pertama kita akan bahas apa sih yang disebut dengan Injil. Ya. Injil. Dan kenapa kita harus punya kepercayaan kepada Injil. Nah, menariknya begini. Ya, kalau kita baca bahasa Inggris, itu kan kalau bahasa Indonesianya, Bu Tamara, ayat 16. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dan Injil, terima kasih. Tapi bahasa Inggrisnya agak beda. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Kok beda ya? Kalau bahasa Indonesianya kan aku punya keyakinan yang kokoh. Tapi bahasa Inggrisnya aku tidak malu. Ya, aku tidak malu kepada Injil Kristus. Nah, sebenarnya mirip-mirip sih ya. Kalau punya keyakinan kokoh ya pasti nggak malu gitu kan. Tetapi menarik kalau kita mau membongkar ini dari sisi bahasa Inggrisnya. Kenapa sih ada orang yang malu mengabarkan Injil, dan apa sebenarnya Injil itu? Ya, Injil itu dari bahasa Latin gospel, ya. Bahasa Indonesia Injil, ya. Tapi bahasa Latinnya tuh gospel. Nah, gospel itu apa sih? Dari dua kata, gos yang artinya Tuhan, dan spell yang artinya cerita. Jadi gospel itu artinya cerita tentang Tuhan, ya, ceritanya Tuhan, ya. Gos dan spell. Nah, sebenarnya intinya adalah kabar baik mengenai Tuhan. Nah, kenapa Paulus bilang aku tidak malu? Ya, ingat ya. Atau bahasa Indonesianya aku punya keyakinan yang kokoh. Nah, kenapa sih ada orang yang malu terhadap Injil? Yang pertama, ya, karena cerita dalam Injil itu terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa lah. Ya. Hampir-hampir nggak masuk akal. Makanya jadi keyakinannya juga jadi nggak kokoh gitu ya. Kalau dia nggak pakai iman, karena benar nggak sih? Gitu nah, ya? Betul ya. Yang pertama kan bahwa Tuhan kok jadi manusia. Iya, di situ aja udah yang aneh. Terus yang kedua, Tuhan kok punya anak. Ya. Jadi karena kalau pakai kacamatanya orang Yahudi itu kan bilang ya, di Ulangan 6 ayat 4, itu Pancasila orang Yahudi ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Nah, itu yang menjadi ininya orang Yahudi ya, bahwa Tuhan itu Esa. Jadi nggak mungkin Tuhan itu punya anak, nggak mungkin Tuhan itu jadi manusia, gitu kan ya. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi orang Yahudi zaman dahulu, apalagi seperti Paulus, kita ingat ya cerita episode 2, Paulus itu adalah Farisinya Farisi, dia adalah orang yang sangat ngerti Taurat dan seterusnya. Untuk Paulus keluar dari mulutnya mengatakan bahwa Tuhan punya anak atau Tuhan jadi manusia, itu waduh, berat banget. Makanya Paulus bilang, aku tidak malu. Dia harus bilang, aku tidak malu, karena banyak yang malu ternyata. Banyak yang malu untuk memberitakan Injil. Nah, itu alasan pertama. Silakan, ya. Ada yang mau disampaikan? Bukan, itu kalau kita ya di zaman sekarang itu tuh thanksin. Ya. Malunya tuh maksudnya iya dong, habis yang gimana terus dia harus mengabarkan kebalikannya, itu malunya di sini udah thanksin. Iya. Gitu ya, malu yang gitu, bukan malu-malu gitu ya, nggak pede gitu. Enggak, ini udah malu thanksin, itu udah beyond dari malu-malu kucing. Nah, sebenarnya iya betul. Jadi lagi pula gini, dulu kan
dia nggak percaya. Tapi sekarang dia jadi advokatnya gitu. Ya itu kan mesti istilahnya pertama dia juga harus menjilat kuda sendiri gitu kan ya, menarik perkataannya gitu kan. Tapi dia punya keyakinan yang kokoh itu. Dia yakin banget. Bayangin ini keluar dari mulut Paulus ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa ini keluar dari mulut Farisi ini ya, Yahudi ini ya. Itu. Jadi saya maksudnya saya pun sendiri saya dapat sesuatu ya malam ini. Kalau biasanya kan sebagai anak jurusan bahasa gitu ya. Ini kayak gini kalau kita cuma bilang malu, tapi kedalaman itu saya jadi dapat berat ya buat dia ya. Assume-nya di situ ya. Itu udah assume-nya bukan assume. Itu ini banget tuh ya. Iya. Nah, oke. Nah, yang kedua Gaby. Yang kedua ya. Kenapa ada yang malu mengabarkan Injil? Karena tidak relevan. Gitu ya. Ya, oke lah Tuhan Yesus begini, so what gitu. Ya, Yesus mati kayu salib, so what gitu kan. Ya, apa hubungannya? Karena kebanyakan orang itu di luar sana ya, itu ngerti mengenai Tuhan, tahu mengenai Tuhan, tapi enggak tahun sama kita, terus betul. Kenapa? Nah, gitu ya. Dan Tuhannya tuh versi mereka sih sebenarnya. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu disebutnya itu deis. Deis dari kata deo yang artinya Tuhan, ya. Di mana mereka percaya bahwa Tuhan itu ada di surga, pencipta langit dan bumi, tapi ya udah Tuhan ada di surga, kita di bumi, ya urusan masing-masing lah, kira-kira begitu. Ya. Dan ini biasanya banyak terdapat di kalangan orang beragama. Terutama dulu ya, adalah agama-agama seperti agama-agamanya orang Yunani dan orang Romawi yang punya kepercayaan kepada dewa-dewa tuh, dewa Zeus, dewa apalagi itu ya, Hermes. Terus apa lagi? Ya pokoknya dewa-dewa itu. Nah bagi orang Yunani ya, dewa-dewa itu tuh punya kegiatan sendiri di mana, di Olympus namanya. Ya di Olympus atau bahasa sekarang ya di surga lah gitu ya. Dan mereka juga ada keributan sendiri di sana. Mereka punya masalah sendiri di Olympus sana. Ada saling iri antara dewa dan segala macam. Ada dewa yang nyasar ke bumi kemudian mengawini itu kayak jadilah manusia setengah dewa kayak Hercules gitu kan. Ya. Manusia setengah dewa itu bukan judul lagu ya. Ada juga lagunya sih, tapi itu ada zaman dulu ada tuh namanya Hercules. Kemudian Perseus gitu kan. Jadi dewa Zeus dia jalan-jalan ke bumi dan dia mengawini perempuan-perempuan bumi gitu. Ada yang lagi nyamar jadi rusa atau apa gitu. Terus ada dewa lewat, dia panah, dia mana teman sendiri. Ribet banget lah mereka pokoknya. Jadi dewa-dewa sendiri itu udah ribet sama urusan mereka sendiri gitu kan. Ngapain yang ngurusin urusan di bumi gitu. Nah tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang terlibat dengan urusan manusia. Nah, itulah disebut teis, ya teis. Ya, makanya kita tidak ada sekolah itu tidak ada STD, sekolah tinggi teologi, nggak ada. Teologi. Sekolah tinggi teologi, ya nggak ada teologi. Ya karena itu arahnya ke sana, ya. Shalom, Opung. Bergabung. Nah, jadi kalau orang teis itu Tuhannya terlibat dalam kehidupan manusia. Ya, kalau bahasanya Tamara itu polemics. Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Nah, ya yang ikut campur tangan itu kan ikut campur. Jadi please follow me. Kalau yang ikut doa puasanya Inang, itu tahu lah ya polemics. Ya. Kalau setan udah mulai bisik-bisik ke kita langsung don't follow mix, jangan ikut campur, gitu. Ya. Nah, siapa yang tahu ini bukan endorse, ini bukan advertisement. Kita tidak endorse siapapun ya, tidak ada sponsor dari manapun. Tapi siapa yang tahu restoran McDonald? Wow.
Pavel juga angkat tangan ya. Enak banget itu. Ya. Di masa. Iya. Mesti Ini banget ya. lagi puasa Esther 3 hari. Doakan ya. Tidak makan, tidak minum 3 hari. Ya, saya masih puasa biasa. Ya, sampai selesai nanti ya 10 hari. Nah, ada yang tahu siapa nama pendirinya McDonald? Oh, kirain Kentucky lah KFC. Colonel Sanders. Ini kenapa ya? McDonald. McDonald siapa? Siapa kek? Enggak tahu. Ah. Hah? Cloud? Cloud? Bukan Cloud. Kenapa dia? Mirip namanya. Kok kamu tahu ya? Coba next, Jamie. Pendirinya adalah Ray Kroc. Oh. Nah, itu biasanya ada juga sih di plakatnya di mana-mana gitu ya, Ray Kroc ya. Pendiri waralaba McDonald. Dia menulis dalam bukunya Cleaning It Out, I believe in God, family and McDonald. Wah, keren ya. I believe in God, family and McDonald. Tapi di kantor urutannya dibalik. McDonald, family baru God. Dia. Iya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Jadi I believe in God, family, and McDonald. But in the office, the order is reverse. Di kantor urutannya dibalik. Nah, nggak boleh begitu ya. Nah itu yang orang deis tuh. Ya saya percayalah McDonald. Saya percaya McDonald. Saya percaya Tuhan. Tapi untuk urusan tertentu, hari Minggu aja deh, saya percaya Tuhannya gitu ya. Kalau di kantor, Tuhan belakangan, urusannya urusan kantor nih gitu kan ya. Tuhan nggak usah ikut campur gitu. Saya mau ngapain, Tuhan nggak ikut campur. Karena urusannya terbalik. McDonald, family baru nggak. Ya. Bisa gitu ya, Tuhan sesuai aplikasi lah gitu ya. Ya itu orang deis. Ya. Jadi kalau orang seperti itu ya, diomongin soal Injil, dia merasa buat apa udah kamu nggak usah ngomong soal Injil. Ya. Karena bagi saya Tuhan tidak relevan. Gitu. Okay. Nah, inilah orang-orang yang bahkan orang-orang ateis juga kira-kira kayak gitu sebenarnya. Ya, by the way, ini karena ternyata saya sudah minta Zoom-nya untuk di-upgrade, ternyata belum dilakukan upgrade-nya. Jadi kita keluar dulu, kita masuk lagi ya. Yang benar. Iya. Ih, lucu sekali kita ini ya. Langsung masuk lagi ya. Kocak banget. Nah, kita lanjut lagi ya. Ya, ini tadi kita tuh sampai di susunan yang terbalik ya. Ya, jadi ketika di sini dan di sana itu. Ya, betul. Nah, jadi mungkin kalau ada yang pernah dengar ya tentang Perdana Menteri Singapura, ya, yaitu Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew bilang dia katanya
dia memperhatikan bagaimana sebelum dia meninggal, kira-kira tahun 79 atau 80-an. Oh enggak, 98 ya. Lee Kuan Yew bilang begini ya kepada gereja waktu itu ya. Gereja jangan harap bisa membuat Singapura jadi Kristen ya. Enggak. Karena kita punya urusan masing-masing. Tuhan kamu itu juga enggak lebih baik daripada Tuhan kami gitu kan. Jadi udah urusan masing-masing. Lee Kuan Yew itu dia kemungkinan besar agnostik atau ateis gitu kan ya. Jadi orang-orang seperti itu intinya udah menutup diri dengan Injil. Tapi itulah sebabnya kenapa kita juga kalau kita menginjili, kita jangan lihat itunya. Karena penginjilan itu yang bekerja bukan kita, tetapi Roh Kudus. Tugas kita cuma sampaikan. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, jadi yang ketiga, ya, mengapa orang ada yang malu mengabarkan Injil? Karena pada saat itu tidak ada pengaruhnya. Injil itu tidak berpengaruh. Pertama ya, Injil itu adalah kepercayaan minoritas pada saat itu. Ini nggak ngomong sekarang ya. Kalau sekarang itu ada 2,3 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Ya, itu belum termasuk Katolik kalau misalnya ya. Nah, I think ya. Nah, kepercayaan minoritas pada saat itu didirikan oleh orang-orang tidak terpelajar. Kan bisa bayangin pendirinya itu seorang tukang kayu dari Galilea, pengikutnya nelayan, pengungut cukai dan seterusnya gitu kan. And you want me to hear you gitu-kira gitu ya. Sementara di sana tuh ada orang-orang yang cendekiawan. Filsuf-filsuf. Coba ya kalau kita tarik ke zaman now ya, kita pikirin ya, itu a bunch of orang-orang yang ya gitu itu tadi dibilang nelayan, nggak usah nelayan nih. Kalau sekarang yang strata pendidikannya lebih rendah aja orang udah cenderung udah nggak mau melihat. Ya, tapi ini benar-benar nelayan dipimpin oleh tukang kayu. Ya, kayak rame aja nggak tuh? Jadi banyak alasan untuk malu terhadap Injil ketika ditanya, emang yang pendirinya siapa? Sekarang dia ada di mana? Udah mati. Matinya kenapa? Dikasih salib. Kematian yang paling memalukan dan paling hina gitu. Ya. Yang keempat, Injil itu bersifat menyerang, ofensif. Ya. Jadi orang itu harus kalau terima Injil pertama dia kan harus tahu kamu tuh orang berdosa. Nah, ya. Apa hak kamu untuk bilang saya orang berdosa gitu kan ya? Jadi menyerang filsafat Yunani, menyerang kekuasaan Romawi, menyerang keagamawian Yahudi dan menyerang semua orang berdosa. Itu tiga kenceng banget ya. Kekuasaan Romawi, filsafat Yunani, kekuasaan Romawi, keagamaan Yahudi, dan semua orang berdosa. Jadi nggak ada orang yang nggak kena serang oleh Injil. Rata. Ya. Sekarang saya mau tanya nih, ya. Kita ada yang malu nggak terhadap Injil? Jawab masing-masing aja. Contoh gampang deh, contoh gampang. Ya, ini kalau sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi ya kita di kantor gitu kan, pas jam makan siang kita makan bareng gitu sama teman-teman yang lain. Nah, sebelum makan ngapain? Doa. Oh enggak, foto. Oh, foto. Makanan. Sebelum makan foto, bukan doa sekarang. Boleh diupload. Baiklah. Enggak, yang di sini enggak. Yang di Instagram juga enggak gitu ya kan. Tapi maksudnya kita ingetin ya. Enggak apa-apa foto. Doa juga. Ya. Ya kan? Jadi kalau lagi, maksudnya kalau kita makan, kita itu enggak apa-apa ya. Kita tuh berdoa justru bukan demonstratif, tapi ya memang apa itu? Seharusnya. Itu iman kita. Iya. Tetapi juga memang kita dalam artian juga itu kan kesaksian. Jadi demonstratif juga sebenarnya. Tapi bukan sengaja nih gitu. Ya, enggak. Maksudnya kita tidak malu menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan yang dengan cara kita berdoa itu kan kita menunjukkan identitas kita ya. Dulu ya Pak, sekarang dulu ya kalau kayak gitu-gitu ya saya kadang-kadang begini kan. Aduh ya, makan nih, tapi mesti berdoa gimana ya? Dia udah modus gitu kan.
jatuhin sendok gitu kan sambil Saya enggak. Oh gitu ya? iya dulu. Enggak, kalau saya enggak. Kalau saya bukan karena malu. Kalau saya cemas. Cemas. Iya. Itu dulu teman-teman saya, dulu ya. Itu kan yang bisa dipercaya. Jadi kalau saya amin, pasti ada yang hilang. Jadi kalau saya berdoa tuh saya perlu pastikan saya gitu. Jadi saya nggak malu sebetulnya. Jadi saya khawatir. Karena dulu. Kenapa nggak malu? Karena dilihatin suster ya. Ya, iya, kalau sekarang kan teman-teman saya semua bisa dipercaya gitu ya. Kalau dulu kayak gitu. Sampai nggak berdoa dimarahin suster ya. Iya. Apalagi kan kita tahu ya kulit ayam original Kentucky itu kayak apa rasanya kan. Nah, kan ini bukan endorse. Ini jeritan puasa Esther. Bercanda ya, biar kita semuanya bangun ya. Oke, jadi gitu ya. Itu emang kalau kita bayangin ya, ada belasan nelayan gitu ya, macam-macam terus jalan dipimpin oleh seorang tukang kayu. Ya, mereka pergi kemana-mana untuk bilang, hai orang berdosa, ayo ikut gitu ya, supaya kamu selamat. Wow, itu wow banget. Nah, coba tanyakan pada diri sendiri ya. Ya. Apakah kita malu? Ya. Mulai nanti malam coba kita check up. Ya. Aku mau check up nanti malam. Kalau ada orang tanya, kamu agamanya apa? Pernah nggak kita terbersit gitu ya? Aduh, gitu ya. Saya percaya sih di sini semua enggak sih ya. Tapi dulu saya begitu. Kasih tahu nggak ya gitu. Ya. Orang lagi pada puasa gitu kan ya. Pas buka puasa kita ditawarin kan? Ya buka dulu gitu kan ya. Gitu jawabnya apa? Kalau aku suka bilang, aku Natalan gitu. Nah, ya. Nah, itu sebenarnya hal yang paling simpel, tapi sebenarnya dalam menjawab pertanyaan ini, apakah kita malu terhadap Injil? Atau kita punya keyakinan yang kokoh? Ya, semoga semua punya keyakinan yang kokoh. Amin. Semua. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita lihat bagian yang pertama, yaitu tentang kekuatan Allah. Sebelumnya, Gibi, yang tadi udah benar. Ya. Jadi orang Romawi, terutama juga orang-orang yang ada di jemaat di Roma, pastinya kan banyak juga selain orang Yahudi ada orang Romawinya juga ya. Itu sangat mengagungkan yang namanya kekuatan, the might of Rome. Ya, gimana tidak waktu itu orang Romawi itu sudah menguasai semua Eropa Selatan, terus kemudian Asia Kecil, itu artinya Prancis, Italia udah jelas ya, kemudian bagian selatan itu sampai Swiss, Austria, Galia itu Belgia ya, terus kemudian Makedonia, Polandia, apalagi Yunani itu dikuasai, Turki, Syria, Lebanon, apalagi ya, Yudea, Samaria, ya udah jelas sedang dikuasai waktu zaman Yesus itu ya, waktu zaman Rasul Paulus, sampai ke bawah lagi itu Mesir, Libya, Ethiopia itu semua dikuasai oleh Ethiopia enggak, Libya itu dikuasai oleh Romawi. Jadi kalau mau ngomong Injil kekuatan Allah dibandingin dengan kekuatannya Roma waktu itu, itu apaan gitu kira-kira begitu kan? Apa maksudnya gitu loh? Jadi itu berat sebenarnya untuk bilang bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Makanya Paulus bilang, aku tidak malu ngomong begitu. Ya. Di situasi di mana mereka sedang dijajah oleh orang Romawi, bisa ngomong bahwa Injil ini adalah kekuatannya Tuhan. Oh, orang Kristen lagi dijajah nih. Nah, coba kita ngomong begitu. Iya. Kayak sekarang lah mungkin kita ngomong satu saat Indonesia akan jadi negara Kristen gitu kan. Halo? Iya. Itu kalau anak-anak kita sekarang, anak-anak milenial kan suka gitu ya, kalau kita cerita terus gini. Gitu kan ya, suka gitu ya dengan gitu dengan kan? ekspresinya gitu kayak kan, gitu ya. Itu kayak gitu kali ya dia. Cuma dia nggak bisa berhenti ngomong, memang gitu ya. Iya, memang itu kenyataannya. Dan ya kita sekarang bisa lihat balik ke sejarah kan ya. Dalam waktu kira-kira 300 tahun, Romawi tunduk kepada kekristenan. Sekarang
Kalau kita ke kota Roma, tidak ada lagi Kaisar Roma. Ya, Yang ada justru gereja Katolik Roma ya, di Vatikan. Vatikan. Jadi apa yang dikatakan gila kekuatan alam, dulu orang Romawi mungkin memandang dengan sebelah mata, tetapi dalam waktu 300 tahun saja itu terjadi. Dan tanpa menumpahkan darah. Bukan dengan peperangan. Ya, kekristenan tidak menggunakan pedang untuk menguasai dunia, tidak. Ya, kalau ada kekristenan menggunakan pedang itu tidak baca Alkitab ya, orang Kristen. Karena darah tercurah itu ya udah cuma Udah yang itu cukup. aja. Lewat Yesus Lewat saja. Tuhan Yesus. Ya. Nah, dunia pun sangat menggunakan kekuatan ya. Jadi padahal kita harus ingat kekuatan adalah milik Allah ya. Itu ayat-ayatnya ada di sana ya. Bahkan lanjut ya, lanjut. Next. Nah, di dalam kekuatan manusia sebenarnya seberapapun kuatnya manusia, seberapapun hebatnya manusia tidak bisa menyelamatkan. Ya, mau kekuatan militer, kekuatan otot, kekuatan pikiran sekalipun, ya kepintaran, kekuatan uang sekalipun tidak bisa menyelamatkan manusia. Dalam artian memberikan mereka hidup yang kekal. Ya, nah, manusia memang dapat mengubah pikiran, tapi tidak bisa mengubah hati. Hanya Injil yang bisa mengubah hati manusia. Ya, setuju. Ya, Emang begitu. D.L. Moody pernah bilang begini, ya, dalam satu bukunya, ya. D.L. Moody itu Bible teacher ya, dia juga pendiri Moody Bible School, ya, dan ada Alkitab Moody Bible dan seterusnya, ya. Dia bilang begini, kamu kasih, kalau kamu sekolahkan seorang penjahat, ya, dibikin jadi pinter, ya, maka penjahat itu tidak akan bertobat, ya, dia makin pinter jahatnya. Ya. Kalau ada, dia pakai ilustrasi begini, zaman dahulu kan kejahatan paling menyeramkan itu adalah mencuri sekrup rel kereta api. Oh, karena dia bisa kereta ya. selain. Nah, kalau pencuri itu ditangkap kemudian disekolahin, ya begitu lulus dia mencuri seluruh relnya. Ya nggak tahu itu berita melegakan atau gimana ya, karena kalau seluruh relnya kan lebih kelihatan. Lebih kelihatan gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi dia pergi ke sekolah itu sebagai pendosa, dia lulus dari sekolah itu sebagai pendosa yang pintar. Pendosa dengan yang lebih ahli. Pendosa yang lebih ahli. Jadi kepintaran itu tidak membuat manusia bisa berubah hatinya. Kalau dia jahat, di dalamnya tetap jahat gitu. Jadi orang jangan mengandalkan sekolah untuk membuat orang jadi lebih baik secara moral. Tidak bisa. Tidak bisa. Buktinya banyak, Bapak Ibu ya. Pemerintah bikin aturan, ya, peraturan, undang-undang dan seterusnya, ya. Ketemu aja cara orang itu untuk bisa melakukan kejahatan dengan mencari celah dalam undang-undang itu. Ya, intinya segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu bisa ada pematahnya, itu bisa dipatahkan gitu. Bahkan kita kalau misalnya ngelihat pasal hukum aja, pasti kita ketemu satu pasal atau apa yang bisa melemahkan pasal lainnya. Ya. Seperti semua diciptakan memang untuk berkonflik. Walaupun obatnya juga dikasih, ya kan ya. Jadi dibikin, di-create demand supaya supply bisa jalan. Makanya kejahatan itu selalu ada karena antara kejahatan dengan undang-undang tuh kejar-kejaran gitu. Ya kan, zaman dahulu sama zaman sekarang kejahatannya makin canggih gitu. Kalau zaman dahulu nyuri itu kan ya mesti bobol banknya beneran, dibobol temboknya gitu kan ya, bobol berangkasnya. Kalau sekarang pakai komputer gitu kan, itu aja sih.
bedanya itu gitu. Teknologinya makin canggih, tapi moral, lihat aja zaman sekarang. Dengan adanya internet, kecanggihan teknologi dan seterusnya gitu kan, apakah orang makin bermoral? Saya nggak bilang makin pintar ya, makin bermoral, ya. Kayaknya justru kalau ngomong moralitas ya, yang dulu nggak pernah kita dengar sekarang jadi biasa, kayak apa ya, penyimpangan seksual gitu kan ya, yang aneh-aneh gitu kan ya, atau kayak kaum yang apa sekarang ini minta dilegalkan gitu kan, sesama jenis dan seterusnya ya, bahkan tidak hanya sesama jenis yang udah makin aneh-aneh lah ya. Dulu nggak pernah kita dengar kayak gitu, apalagi di Indonesia. Tapi sekarang udah mulai ada gerakan yang mencoba melegalkan hal tersebut ya, bahkan sudah masuk ke pemerintahan. Karena mereka punya agenda yang kuat, punya modal yang kuat juga gitu kan. Mereka juga pinter. Nah ini kata kuncinya, pinter, dan punya kekuatan dana, kekuatan kepintaran, dan motivasi yang kuat. Iya, jadi kita lihatnya itu kalau dulu dilihatnya sebagai penyakit. Nah ya. Kalau sekarang udah bukan penyakit, ini udah gerakan, udah movement. Gitu. Sekarang bilangnya memang lahirnya begitu, jadi itu bukan penyakit. Iya. Mereka, saya diciptakannya begini sama Tuhan, nyalain Tuhan lagi. Ya ada pergerakan untuk melebarkan komunitas. Ya. Gitu. Jadi itu yang dibilang ketika orang mendapat pendidikan, dia moralnya tidak menjadi baik. Sekarang akhirnya jadinya malah makin membuat apa ya itu namanya? Ya kepintarannya jahat, tapi makin lebih pintar, lebih canggih. Lebih ahli dalam kesalahannya, ya. Kekeliruannya. Ya. Dan akhirnya punya pewahyuan, punya pendidikan untuk cari cara untuk membuatnya menjadi kebenaran, seolah-olah gitu ya. Betul. Betul. Nah itu yang terjadi kepada negara-negara berkembang sekarang, ya, dengan alasan hak asasi manusia, ya. Namanya manusia, dia punya hak untuk melakukan apapun, termasuk dia mau mengaku sebagai belalang pelompat misalnya, gitu. Saya belalang pelompat, itu kan ada yang begitu kan ya, itu ya hak dia gitu, ya nggak boleh ada orang yang melarang. Ya memang sih, tapi juga jangan maksa gitu, bahwa hal tersebut membuat orang lain kehilangan haknya. Makanya itu Injil itu kekuatan Allah. Betul. Karena dia tidak terpatahkan, dia tidak terbantahkan, and that's the only one. Ya. Ya, dari semua pengajaran. Betul. Jadi dalam artian ya hal seperti itu hanya bisa dijawab dengan kekuatan Tuhan. Ya, tidak bisa dengan hanya pendidikan formal di sekolah, ya, atau hanya dengan uang, kekuatan uang, atau hanya dengan kekuatan militer. Nggak bisa. Orang tidak bisa diubah hatinya. Ya, hanya Injil yang bisa mengubah hati orang. Itulah kekuatannya Injil. Ya. Jadi Injil itu satu-satunya buku yang bisa mengubah gaya hidup si pembaca. Ya, si pembaca itu akan berubah gaya hidupnya kalau dia baca Injil. Satu-satunya buku. Ya. Nah, lanjut, Gaby. Nah, Injil ada keselamatan Allah. Ya, jadi kita harus mengerti ini, nanti kita akan bahas lebih panjang ya. Intinya keselamatan itu berlaku. Kita percaya keselamatan itu ada tiga step. Ya, tiga kenyataan lah. Tiga realitas keselamatan. Yang pertama adalah ketika kita pertama kali percaya kepada Yesus, kita itu dibenarkan, ya. Dan itu terjadinya secara roh kita itu diubahkan, ya, pembenaran, atau bahasa teologisnya adalah justification. Kemudian nanti setelah itu, sekarang kalau kita sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus, maka kita sekarang sedang diselamatkan. Jadi sudah diselamatkan dan sedang diselamatkan. Apa yang sedang diselamatkan? Ini nih, yang sedang diselamatkan kita adalah pikiran kita dan juga perasaan kita. Yaitu jiwa kita. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak. Nanti yang terakhir baru yang diselamatkan adalah tubuh kita. Ketika kita ketemu Yesus, nanti kita akan diberikan tubuh yang baru, yaitu firman Tuhan yang jelas banyak sekali ya. Itu namanya glorification. Jadi ada justification, sanctification, dan glorification.
ya. Gitu. Ayat-ayatnya jelas. Next, Gibi. Terimalah Yakobus 1 ayat 21b, terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. 1 Tesalonika 5:8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, berketemukan pengharapan keselamatan. Ibrani 2:3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyikan keselamatan yang sebesar itu. Ya. Jadi keselamatan itu sudah dijanjikan, tapi juga sudah diberikan, dan nanti akan digenapi secara utuh ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi ya, waktu kita percaya Yesus, kita sudah diselamatkan. Ya. Apanya? Rohnya. Ayatnya banyak sekali, ya. Kita tidak perlu. Kalau mau tahu, lihat episode halftime yang sebelum-sebelumnya, ya. Kita sudah diselamatkan, Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, ya. Diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kita sedang diselamatkan, Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pemboran budi, yaitu bicara akal budi kita, pikiran dan perasaan kita. Makanya kita selalu berdoa, berikanlah pikiranmu dan hatimu. Perasaan Tuhan diberikan kepada kita, supaya kita juga punya pikiran yang benar dan hati yang benar, dan perasaan yang benar. Ya. Dan terakhir, nanti baru tubuh kita akan diselamatkan dengan sempurna. Ya, makanya kita percaya dengan kesembuhan, ya. Ada bencana kesembuhan, amin. Ya. Tapi kesembuhan itu juga sifatnya untuk kita di dunia ini. Ya, nanti ada kesembuhan yang sempurna ketika kita di surga nanti. Itu udah nggak bakal sakit, nggak bakal jadi tua, ya. Nggak bakal keluar uban, keriput, nggak perlu botox di surga nanti, ya. Jadi sempurna. Dan ini nih kalau kita masuk di step yang sanctification, ini nih indah banget nih ya. Yang itu kan sanctification itu kan lebih yang diproses ya, jadinya ya proses bersama dengan Tuhan itu mengerjakan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. And then it's gone. Ya, betul. Nah, ya, and then it's Oh gone. iya. Sorry. Karena ini kalau nih ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, nih ya, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini benar banget. Ya. Gitu. Itu seharusnya kita kasih tahu sama orang-orangnya. Gitu. Ya. Terima firman, itu tuh betul-betul menyelamatkan jiwa. Jiwa itu sukacita senantiasa itu memang kalau kita terima firman, kita baca firman. Ya. Oke, puji Tuhan. Nah, sampai sini apakah ada yang mau tanya? Atau diskusi, atau sharing, atau punya pendapat, atau protes, boleh juga. Tapi sampai sejauh ini, oke nggak? Oke ya, maksudnya kita ini ya, saya juga cerah-ceria nih. Baru 2 ayat loh. Baru 2 ayat loh, cerah-ceria loh. Selama ini saya ini anak STT ya, belajar S1 teologi. Tapi malam ini aja saya tuh jadi ketemu yang, iya ya, Paulus itu gini-gini karena kita ngobrol, wah, berarti yang saya udah tahu juga bahasa Inggrisnya, I am not ashamed. Tapi pada saat saya kuliah itu saya karena nggak begini, saya nggak kepikir, wah malunya itu, ashamed-nya itu tensin. Bayangin, tensin itu di atasnya malu-malu kucing ya. Itu berat loh. Iya. Jadi ayat itu lebih kuat lagi ke saya untuk mengerti. Paulus ngomong pada saat di sini, mood-nya dia gitu, keberaniannya dia. Ini belum keras ngomongnya, nanti begitu di pasal berapa ada yang dia lebih keras, kita jadi lebih mengerti. Wah, Paulus nih, kenapa ya dia ngamuk banget? Pasti dia gregetan nih orang-orang nih. Iya, betul. Ya ampun gitu. Jadi kita bisa merasakan, kalau kita bisa merasakan hati si penulis, kita tuh bisa masuk ke kedalamannya. Wah, itu mantep. Itu mantep. Saya mau tanya, bisa? Iya, silakan Pak Stevi. Iya. Saya ingin bertanya, apakah
kekokohan dalam Injil atau ketidakmaluan kita dalam memberitakan Injil itu apakah terletak dari sejauh mana kita mendalami Injil itu sendiri. Jadi apakah tingkat kedalaman kita mengenal Injil itu akan bisa mempengaruhi supaya kita tidak malu dalam memberitakan Injil. Karena jujur saya sendiri juga ada pengalaman sebelum saya mendalami firman Tuhan, memang jujur aja seringkali ketika berhadapan berbincang-bincang dengan seseorang yang berbeda iman dengan kita, sebenarnya di dalam hati ini sudah ada keinginan untuk menyampaikan tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan Yesus, tetapi seringkali kok jiper gitu, kok tidak keluar di perkataan. Jadi itu yang saya alami sebelum saya benar-benar mendalami kebenaran firman. Tetapi saat ini, puji Tuhan, setelah saya mendalami kebenaran firman, walaupun tentu saja saya masih merasa kurang dan kurang dalam pengetahuan tentang Tuhan, karena tidak mungkin kita bisa mengetahui tentang Tuhan. Tetapi saya merasakan ada sebuah perbedaan. Jadi saya rasa seperti Rasul Paulus sendiri kan, tingkat kedalaman dia mengenal Yesus, tingkat kedalaman dia mengenal Injil, itulah yang membuat dia akhirnya tidak malu untuk menyatakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang luar biasa itu. Terima kasih. Ya, saya pikir begini ya. Jadi dari pengalaman dan pengamatan yang saya temukan ya, orang Kristen itu kalau mau ngomong harusnya kan yang namanya on fire itu kan terus ya. Nggak ada tuh lagi on fire. Saya bingung kalau ada orang bilang, iya dia lagi on fire. Hah? Gitu. Ya. Tapi kenyataannya begitu. Ya, harusnya tidak. Tapi kenyataannya kebanyakan orang itu ada grafiknya tuh naik turunnya. Nah, grafiknya tuh seperti ini. Ya, waktu dia pertama kali lahir baru, ya, itu benar-benar tuh. Karena saya juga ngalamin ya. Waktu pertama kali lahir baru ketemu Tuhan Yesus, Roh Kudus baru masuk dan seterusnya, waduh ya. Saya yakin juga sama ya. Gereja mana itu yang nggak didatengin kira-kira gitu. Kalau ada KKR mana yang nggak didatengin. Kalau zaman sekarang mungkin kalau lagi ada Zoom gitu kan, seminar mana, webinar mana yang kita nggak ikutin gitu. Saking semangatnya gitu. Ya. Rata-rata begitu. Ya, makanya kita gereja itu ya seharusnya ketika orang itu baru lahir baru itu langsung ditangkap. Itu langsung harus ditangkap, dimasukin kelompok sel, masukin pendalaman Alkitab atau sekolah-sekolah Alkitab gitu kan ya, bukan STT ya, maksudnya katekisasi dan seterusnya ya, karena itu lagi on fire-nya kira-kira begitu. Tapi kemudian dia biasanya mulai menurun ini, karena waktu awal itu mau nggak mau kita harus jujur bahwa itu adalah sifatnya emosional. Ada, dan itu sah-sah aja karena Tuhan juga memberikan kepada kita perasaan gitu. Ada emosi yang terlibat di sana. Tapi setelah euforia itu turun, nah itu harus ada yang gantiin sebenarnya. Yang gantiin itu apa? Pengenalan yang benar kepada Tuhan. Lewat apa? Belajar. Makanya kan pemulihan jiwa itu kan harus dilaksanakan. Nah, pertama itu karena memang orangnya lahir baru, ya lagi berapi-api dan seterusnya, dan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Ya seperti itu. Tapi Roma 12:1 kan bilang, 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi harus ada perubahan, dan perubahan itu bertingkat, ya, supaya kamu mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna tuh. Ada levelnya, baik, berkenan, dan terakhir tuh yang sempurna. Nah, itu artinya ada peningkatan tuh, ya. Bukan seperti roh. Kalau roh itu ketika lahir baru langsung saat itu juga rohnya beres sudah. Ya, tapi kalau jiwa ini nih, waktu kita lahir baru kan nggak langsung benar semua. Pikiran kita, perasaan kita nggak langsung benar semua kan ada prosesnya kan. Tuhan lagi ajar kita juga gitu. Nah, jadi betul. Jadi ada
ada unsur itu Pak Stevi. Makanya sebenarnya kita harusnya jangan sampai ada penurunan nih. Ya, jangan sampai ada penurunan yang Tamara bilang harusnya on fire terus. Nah, on fire itu harus disuplai dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, pengenalan itu bukan hanya pengetahuan kognitif ya, enggak, tapi apa yang dia terima, belajar firman, baca Alkitab, ikut ibadah, saat teduh, dan seterusnya. Yang dia terima, itu kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rema yang terrealisasi. Jadi apa yang diterima jadi rema, kemudian rema itu dilaksanakan dalam kehidupannya, dan terjadi, itu semakin menguatkan dia. Gitu. Nah, itu kalau dilakukan terus, nah itu yang namanya always on fire. Nah, apa sih Pak? Jadi kalau masuk tuh bisa gini. Kalau di agama gue gitu, mereka pasti itu kok. Jadi kalau misalnya kita ada apa, aplikasinya ya Pak ya kan, kalau misalnya jiper gitu ya, kayaknya nggak pede gitu, itu bisa masuk dengan light kayak gitu tuh, misalnya dia ada apa gitu, itu nggak kalau di agama gue ya, saya suka gitu. Gue itu kayak gitu ya, gue ditampar kanan, gue disuruh kasih semuanya loh. Itu udah memperkatakan loh sebenarnya. Jadi nggak usah takut. Nah, kalau punya caranya. Nah, maksudnya Pak Stevi itu, kalau orang yang belum sama sekali mendengar seperti itu, dia ya itu kejadiannya malu, jiper, apa segala macam gitu. Pak Stevinya kan? Orang-orang lah gitu ya. Termasuk yang mungkin dulu Pak Stevi seperti itu. Pak, ya, jadi maksud saya Pak Stevi itu harus pede. Maksudnya gini, tadi kan Pak Stevi tanya tentang pemahaman dia akan firman ya. Apakah itu mempengaruhi jipernya? Malu atau tidak? Percaya diri kita itu maksudnya nggak ada yang siapa lebih pintar dari siapa, pemahamannya akan penguasanya akan ini gitu loh Pak. Jadi Bapak pede-pede aja kalau misalnya, harusnya sih pede-pede aja ambil dengan siapapun ngeblend untuk mengaplikasikan. Seperti Paulus nih ya, kalau misalnya dilihat nih aplikasi nih sebenarnya dia on fire. Cara kita terus on fire itu adalah dengan menjaga api orang lain. Kita akan terus terbakar kalau kita jaga api orang lain. Ini Paulus pergi dari kota ke kota, itu kan sebenarnya juga jaga apinya dia sendiri. Cuma kalau dia duduk-duduk aja, dia juga pasti bilang, oh dia lagi nggak on fire tuh Paulus. Kenapa sih dia on fire terus? Dia nggak berhenti. Dia sebenarnya menjaga api orang lain. Api orang Roma, api orang Efesus, api orang Korintus, api dia jaga semua apinya. Jadi kita akan terus on fire kalau kita jaga api orang lain tiap hari. Bikin aja Pak, ayo baca Alkitab lah, atau apalah. Kita terjaga sendiri, kita on fire SDB. Jadi satu sisi. Ya. Jadi maksud saya begini Pak. Maksud saya begini. Sebelum kita menjalankan misi, berarti kan kita butuh amunisi. Kita kan butuh gizi. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau sebelumnya saya tidak punya itu, karena itulah yang membuat saya akhirnya malu. Tetapi ketika saya benar-benar mencari Tuhan, ya itu dia. Jadi gizi rohani itu harus dipenuhi, amunisi rohani harus kita bisa menjalankan misi, Pak. Ya. Malunya Pak Stevi itu malu nggak pede karena maksudnya saya udah cukup belum ya gitu ya. Nah itu nggak separah Paulus maksud saya. Kalau Paulus itu parah banget, dia opposite gitu maksudnya. Jadi Pak Stevi itu sebenarnya. Tapi di sisi lain, Paulus itu kan bilang di awal kan, aku terima Injil langsung dari Tuhan Yesus gitu kan. Jadi disitulah membuat dia juga mungkin walaupun opposite dia tetap pede. Nah pertanyaannya sebenarnya secara praktis nih buat teman-teman gitu kan, gimana sih supaya nggak malu? Ya betul. Pertama kita memang harus punya kelengkapan. Nah itu betul. Tapi jangan juga nunggu sampai lengkap banget baru berani menginjil. Enggak. Karena bersaksi itu sebenarnya bersaksi itu sebenarnya ya, bersaksi itu ingat ya, saksi di pengadilan itu ada dua macam. Ada saksi ahli, ada saksi mata. Nah, saksi ahli itu beda dengan saksi mata. Karena saksi mata dan saksi ahli itu dipanggil karena keahliannya. Dia kemungkinan besar tidak mengalami apa yang dialami dalam kasusnya. Ya, seorang ahli misalnya untuk membaca
bahasa tubuh gitu kan ya. Sekarang lagi rame tuh kan ya. Jadi dari CCTV dibaca tuh kan kayak waktu kasus kopi itu ya. Kopi sianida itu ya. Kan banyak tuh saksi ahli kan. Saksi ahli kimia lah, ahli racun, ahli bahasa tubuh segala macam. CCTV dibaca. Nah, saksi ahli itu sama sekali nggak ada di kedai kopi itu kan. Ya. Di kafe itu nggak ada. Tapi ada satu lagi yang namanya saksi mata. Itu yang ngalamin. Ya. Nah, kita ketika dikatakan kita akan menjadi saksi, itu bukan saksi ahli. Saksi. Tahu ceritanya gitu kan, walaupun kita nggak ngalamin. Ya. Kita itu disuruh cuma cerita apa yang kita alami. Jangan ditambah, jangan dikurang-kurang. Gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau ketemu sama orang segala macam, nah makanya saya bilang pengenalan itu bukan pengenalan sekedar pengenalan, tapi pengenalan yang benar. Artinya dia tahu benar bahwa dia itu ketemu Tuhan Yesus, diselamatkan, sekarang saya tahu benar-benar bahwa saya ini hidupnya berubah dan seterusnya. Itu aja yang ceritain. Dan kita itu jadi saksi mata karena kita baca firman. Ditambah baca firman juga. Tapi jadi nggak perlu bilang bahwa kita semua rame-rame masuk teologi gitu. Dan nggak perlu nunggu selesai dulu Alkitabnya baru bersaksi. Karena pasti begitu Tuhan titipkan apa hari ini, saksikan gitu, langsung begitu kan gitu. Tapi semua harus berdasarkan kebenaran. Gitu ya Pak. Dan gini, tidak ada aturan di seluruh dunia ini yang melarang orang curhat kan? Iya. Jadi kalau kita bilang begini, saya ya entahlah Bapak Ibu kalian begini, tapi kalau bahasanya sama-sama dia agak kalau saya mundur lagi sedikit, kalau saya nih yang saya alami begini, ya nggak tahu sih kalau kalian, tapi kalau yang saya alami, nah itu namanya bersaksi. Iya. Dan itu nggak ada undang-undang satupun yang melarang itu. Cerita tentang diri sendiri itu tidak ada undang-undang yang melarang. Ya. Nah, ini Zoom-nya tinggal 1,5 menit. Ini kita rempong sekali ya hari ini ya. Padahal saya sudah request ke Zoom-nya untuk ini, tapi emailnya belum masuk-masuk. Jadi minta maaf ya. Minggu depan pasti sudah lancar. Tapi nggak ada tertulis juga di mana ada kerempongan, di situ ada terobosan. Ya, kan? Ada yang mau tanya lagi? Mungkin dalam waktu 1,5 menit bisa dijawab. Pak Paul, saya bukan bertanya sih, tapi kayaknya jujur aja agak berat diterima. Maksudnya mungkin karena saya tidak di dalam membaca firman itu tidak sedalam teman-teman yang lain. Itu aja Pak yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Justru sebenarnya makanya kita buka sesi tanya jawab supaya kalau ada yang tetap masih belum nyambung, tanya aja, nggak apa-apa. Iya. Kita nggak ada kejar tayang kok. By the way, kita tutup dulu ya, tutup dulu ini. Aduh. Nanti kita nyambung lagi ya. Oke, guys. Lucu banget. Still live ya. Still live. Suaranya masuk. Oh, ini udah keluar belum?
Tapi Ya udah, oke kita masuk lagi ya. Ya. Mulai lagi. mungkin ini sekalian juga, Sopung belum masuk ya. Ya. Ini Ibu Renta ini sebenarnya ada juga tuh hubungannya sama pertanyaannya Sopung, tapi belum masuk nih Sopung. Nanti kita tanyain lagi. Nah, Bu Renta, kalau ada yang masih mau ditanya silakan Bu. Bagian mananya yang memang masih belum jelas? Ini maksudnya gitu. keseluruhan waktu membaca Alkitab gitu ya Bu Renta ya? Atau waktu pembahasan kitab Roma ini? Tolong. Lebih tepatnya sih pembahasan ini mungkin kan karena Pak Paul kan hamba Tuhan yang benar-benar mendalami, juga Bu Inang juga kan benar-benar belajar, jadi ya pasti berbeda lah gitu. Sebenarnya buat saya tuh menyerapnya itu yang agak berat, walaupun apa sih namanya, saya kan ikut di grup ABA 1 kan, terus di grup lain juga saya ikut baca Alkitab itu, tapi ya puji Tuhan sih setelah kenal Inang melalui puasa yang lalu, yang awal, saya jadi ya maksudnya jadi ikut diberkati loh dengan baca ini gitu. Gitu aja sih. Cuman tadi bahasannya yang saya rasa apa ya, nggak mudah saya cerna. Itu Gak aja. apa-apa, Bu. yang mana, yang Kita mana? kan nggak punya target ya mesti selesai apa gitu. Yang penting kalau ada yang mau tanya silakan tanya, nggak masalah. Karena saya jadi anak STT Bu, waktu pas di bagian yang ini ya, teologi, sistematika perjanjian baru Bu, terutama di surat-surat ini, wow mencekam. Silakan Bu. Ya sebenarnya secara keseluruhan aja sih Pak Paul yang agak apa sih, gimana ya, maksudnya nggak gampang untuk saya cerna, itu aja sebenarnya. Tapi kalau secara penjelasan yang Pak Paul sampaikan maupun apa ya, penjelasan Inang juga bisa dimengerti, cuman pada saat bacanya ya gitu loh, nggak gampang, beda pada saat bacanya ya, it's okay Bu ya. Aduh itu mah kita semua beda Inang. Kalau waktu Yunus kan masih enak gitu iya, ya. Iya. Ini kayaknya berat banget. Benar Bu. Betul Bu, betul. Iya. Itulah sebab. Nah, persis. Jadi itulah sebabnya kenapa saya juga pilihnya itu kitab di Perjanjian Baru yang sifatnya bukan naratif. Naratif itu kayak Yunus. Naratif itu cerita. Story. Ya cerita. Pokoknya kan si ini ke sini dan seterusnya. Naratif yang lain adalah contohnya adalah kitab-kitab Injil, ya, terutama Matius, Markus, Lukas, ya. Dan Kisah Rasul itu naratif. Itu ceritanya kan orang ini ngomong ini, pergi ke sini dan seterusnya gitu, kejadiannya ini. Nah itu naratif, ya. Tapi kalau Roma itu adalah pengajaran doktrinal gitu kan. Dan ini zaman sekarang aja para ahli Alkitab itu masih terkagum-kagum dengan cara Paulus itu menulisnya gitu. Ya. Itulah sebabnya kenapa ini juga merupakan tantangan buat saya untuk ini kok kita belum on ya. Oke. Ya. Ini juga tantangan buat saya untuk bisa membuat ini menjadi lebih dimengerti. Ya boleh ngaku nggak? Bu, waktu pas kita mau menjelang kitab Yunus, kan saya tanya sama Paul, habis ini kita apa? Begitu dibilang Roma, saya merinding disco loh Bu. Maksudnya yang benar gitu. Karena saya juga sama gitu. Kita tuh sama Bu. Waktu saya teringat waktu saya pertama kali mengeksplor ya, mulai membaca Alkitab yang lebih teratur gitu waktu saya masuk sekolah gitu. Itu saya juga struggling, jadi tenang aja Bu. Tenang aja. Ya. Kalau nggak struggling malah saya bingung, Ibu sekolahnya di mana, ikutan dong gitu. Nah, artinya sama kita juga semua waktu awal baca Roma. Nah, artinya memang itulah sebabnya kenapa kita perlu ada alat bantu untuk kita bisa mengerti lebih jelas. Nah, ini adalah salah satunya. Satunya, bukan satu-satunya ya. Salah satunya. Saya juga sebetulnya terbantu gitu waktu kayak Paul bilang ya soal peta gitu ya. Saya jadi yang ya ampun gitu ya. Jadi penting banget
sekarang kalau misalnya yang di sini tuh kalau diperhatiin lebih banyak ceritanya nih ya soal keadaan pada waktu itu ya. Terus bagaimana si Paulus gitu sebelum dan sesudah ketemu Kristus gitu. Itu jadi akhirnya ketika kita baca kita jadi dalam sendiri terbuka gitu. Terbuka. Itu yang kita mau bagi di sini. Jadi apa itu namanya? Mengencourage semua untuk bisa berstimulasi. Menjadi stimulan bagi dirinya sendiri. Ini Bu, nanti saya akan janji, sebenarnya Yunus juga saya sudah janji akan bagikan. Nah, kalau nanti udah dibagikan bahan-bahannya dibaca, itu akan jauh lebih enak juga sih. Pasti membantu. Ya. Ini juga ya. Ini juga pasti dibagi. Ya. Ini juga dibagi. Nah, jadi intinya sebenarnya sampai di ayat 17 ini intinya cuma satu ya. Pertama, Paulus itu memperkenalkan dirinya, memberikan salam. Kemudian yang kedua adalah dia mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Roma, gitu ya. Dan yang ketiga, dia mulai dengan bicara soal apakah Injil itu dan bagaimana Injil itu memberikan kekuatan. Itu aja sih Bu. Sebenarnya kalau walaupun bahasanya panjang begitu, tapi intinya itu. Ya semoga itu dulu deh yang dicatat. Ya, silakan Bu Natalia. Tadi mau kayaknya angkat tangan. Aku chat, Kak. Pencet, oh nggak apa-apa. Baik. Ada lagi yang mau tanya Bu Mastian? Mau tanya? Enggak ya? Sebenarnya bukan bertanya sih, cuman tadi saya setuju sama Ibu Renta. Memang kayaknya kitab Roma ini agak berat ya. Pembahasannya berat banget. Kata-katanya tuh sampai saya harus mencerna satu kata per kata gitu. Karena memang berat gitu. Cuman tapi ya memang harus kita coba gitu. Dan harus kita pelajari karena kalau nggak kita coba ya seperti kata Enang tadi, mau untuk mengencourage-nya itu seperti apa kalau kita nggak pelajarin kan. Dan memang puji Tuhan bersyukur ada media ini nih untuk kita bisa belajar bersama-sama. Itu aja sih. Saya kasih ini ya, kasih tips ya. Bapak Ibu kan pakai rata-rata kan punya Alkitab di Android ya atau iPhone. Ya. Tapi biasanya yang punya hanya versi terjemahan baru ya. Nah, coba sekarang download yang namanya Indonesia Sehari-Hari. Nah, itu baca kitab Romanya ayat 1 sampai 17 saja. Itu beda banget isinya. Bukan beda isinya ya, sorry, maaf. Beda banget bahasanya, isinya sama. Tapi bahasanya sangat-sangat sederhana. Ya. Saya punya nggak ya? Bisa di-share nanti di link di itu ya? Enggak, setiap mereka kan versi beda-beda ya. Okay. Versi aplikasinya lain-lain. Jadi masing-masing download aja sendiri Indonesia Sehari-Hari. Dan baca itu. Ayat 1 sampai ayat 18. Ya. Cuma nanti itu hanya untuk supaya kita dapat pengertian umum awal. Tapi untuk mengerti apa yang sebenarnya di Paulus katakan, itu kita harus pakai yang ini, terjemahan baru. Tapi untuk mengerti awalnya, membantu kita untuk mengerti secara umum, itu pakai Indonesia Sehari-Hari. Itu saya sering pakai. Ya, untuk menjelaskan lebih. Coba deh. Sangat membantu. Ya. Kalau saya dulu ya, begitu dapat yang, ayat yang susah banget, saya nggak bisa. Ini kenapa ya? Itu langsung saya gabungin 3 tuh. Yang sehari-hari, terus yang ini, yang biasa, sama yang bahasa Inggris. Ya. Nah itu langsung saya, pokoknya ketemu ayat apa yang ini nggak ngerti banget, langsung saya compare tuh itu. Itu pasti dapat bahasa Inggris ini sama itu. Atau kalau mau lebih ini lagi nanti ada ke bahasa Yunani, Ibrani. Nah itu, ya. Kalau ngerti sih enggak, ya repot iya. Kalau sudah ngerti banget bahasa roh gitu. Habis itu minta kasih karunia bahasa roh. Jadi nggak apa-apa, tenang aja Bu. Itu saya. Tapi kan akhirnya kita jadi ini ya sibuk bermain-main. Ini mungkin ya Ibu tadi kalau balik ini pertanyaannya Opung nih, ya Opung udah masuk. Lalu ya. Apa? Iya.
dia bilang mana? Ada itu. Jadi kalau Sopung tuh suka gini, nanti aku mau ngomong tapi aku lupa gitu. Jadi selalu ada kayak gitu ngomongnya. Iya tadi, tadi udah di sini tapi lupa gitu ngomongnya. Dan itu membuat perasaan begitu pulang gitu. Padahal itu nggak apa-apa ya, itu memang. Ya nggak apa-apa. Nah, nanti Tuhan ingetin lagi kok yang ditanyakan. Jadi memang kalau kita Tuhan tuh juga sesuai aplikasi, sesuai porsi aja. Jadi kita nggak usah pikir kurang afdol tuh tadi ngomong coba ngomong gini ya gitu. Itu memang udah segitu aja. Kita nggak perlu jadi saksi ahli gitu, tapi kita akan jadi saksi mata yang ahli gitu. Ahlinya nanti sesuai dengan Tuhan, yang Tuhan mau sampaikan udah segitu aja, nggak kurang nggak lebih gitu. Santai. Makanya sekali lagi ya Bapak Ibu, program ini tidak punya target ya, jadi kita yang penting kita semua ngerti. Nah, jadi makanya saya kasih waktu juga cukup panjang untuk tanya jawab ini gitu ya. Jadi, nanti lain kali gini ya, misalnya di tengah jalan nggak perlu saya kasih waktu pun, kalau mau tanya langsung aja tanya. Iya. Ya. Raise hand gitu ya. Atau langsung unmute boleh ya. Pada saat itu juga gitu kan, bagian ini saya nggak ngerti nih, langsung tanya aja pada saat itu juga. Kita akan mulai itu minggu depan ya, karena minggu depan kita nanti jangan mereka nanti raise and unmute, kita harus live lagi 3 kali kayak gini. Ya udah. Enggak, minggu depan kita. Oh Tuhan, amin ya. Saya cek sini sebenarnya. Iya, jadi minggu depan gitu ya, kita akan bikin semuanya feel free begitu. Yang di sini berat, raise hand aja atau langsung unmute gitu, mau ngomong. Langsung aja di sini kita akan membuat ini jauh lebih aktif. Karena kayaknya jauh lebih menyenangkan. Saya aja dapat banyak banget ini. Setidaknya hari ini kita sudah belajar bahwa dari ayat 17 dan 18 ini adalah kita tidak boleh malu terhadap Injil. Itu nomor 1. Ya. Terus yang kedua, Injil adalah kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan itu sanggup menyelamatkan. Ya. Jadi yang menyelamatkan itu bukan kekuatan manusia, kepintaran manusia, materi manusia, otot manusia, itu semua tidak bisa menyelamatkan. Ya, manusia bahkan yang pintar pun akhirnya bukan semakin pintar secara moral, ya, karena hati manusia hanya Tuhan yang bisa mengubah. Ya, itu. Oke, silakan Bu Tamara. Kalau tidak ada lagi kita tutup. Bu Aliana mau tanya? Mau nambahin aja sih. Kalau aku gini, kalau untuk ngabarin Injil mungkin agak susah ya. Terus kalau dibilang malu, kayaknya udah nggak malu karena udah pakai kalung salib, orang pasti tahu Kristen gitu kan. Tapi lebih kayak misalnya bisa teman-teman yang beda agama gitu, kayak misalnya pergi kayak hari Sabtu, saya bilang pulang duluan ya, ngapain pulang duluan misalnya gitu kan, mau gereja, aku bilang repot lu gitu kan, mau ke gereja hari Minggu gini. Iya, mamanya ikut yuk gitu. Paling kayak gitu, terus dia jadi kan diem dong gitu. Jadi ayo ikut, cobain. Hari Minggu ke gereja mau nggak? Gitu. Paling dia cuma ketawa gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih kayak nggak terlalu dibikin beban, tapi bikin have fun aja. Gitu. Iya, jadi nggak yang kita harus kasih tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan gitu. Kalau aku orangnya lebih yang ya benar itu kayak saksi mata atau saksi ahli. Aku sih saksi mata aja, belum jadi saksi ahli. Belum ahli apa. Tapi lebih menyaksikan kalau memang Tuhan baik gitu, ngomong hal-hal yang kecil gitu. Nggak puji Tuhan, kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak mereka kan jadi tertarik. Kenapa sih lu kayaknya diberkatin banget gitu kan? Jadi lebih ke situ gitu. Nanti kalau saksi ahlinya mungkin saya bisa arahin ke Pak Paul atau ke Inang. Tapi saya harus ngomong gini ya. Kalau gitu yang aja jadi saksi mata, ya kalau sudah jadi saksi mata juga jangan juga berhenti. Kalau satu saat Tuhan panggil jadi saksi ahli, ya harus mau juga. Iya. Gitu. Saya itu sekolah teologi bukan mau cita-cita apa-apa, karena saya saksi mata yang dibuat ahli. Saksi mata itu ngalamin Tuhan loh.
Kalau kita ngalamin Tuhan, nggak ada yang lebih ahli dari kita. Jadi pastikan kita betul-betul saksi mata. Nggak ada saksi mata yang nggak ahli. Saksi ahli belum tentu ngalamin Tuhan. Nah, jadi kalau Ibu Eliana bilang, biarin aja saksi ahli, Tamara aja sama Pak Paul, nggak mau saya nggak mau. Saya mau saksi mata yang ahli. Saksi mata udah pasti ahli. Kalau dia beneran, karena dia ngalamin Tuhan. Jadi kita pastikan kita itu saksi mata ya, karena ngalamin Tuhan itu kita ahli. Soalnya ada satu saat di mana orangnya kemudian nanya, saya mau dong kayak kamu. Terus gimana caranya? Terus jelasin dong keselamatan itu gimana caranya. Nah, kan itu paling nggak yang simple-simple. Kita bisa jalan. Nah, itu nanti di kita promo ada. Kalau yang simple-simple, ya oke gitu kan. Tapi kalau udah kayak debat, kusir istilahnya. Nggak usah. Maksud saya juga kalau yang kusir, aduh, nggak maksudnya itu bukan. Saya juga pusing. Kayak gitu. Cuma saya pengen tanya begini. Kalau ternyata yang orang yang datang, yang Tuhan sediakan ke kita, yang muncul di depan pintu kita gitu kan. Misalnya kayak teman kita dari pengajaran sesat gitu. Iya. Yang biasanya begitu kita tahu, jadi langsung kita tutup pintu gitu. Padahal ingat itu juga jiwa loh. Iya. Jadi, kalau semua orang di gereja tutup pintu, siapa yang nginjilin mereka? Jadi saya itu Bu masuk ke teologi itu ya di usia saya yang otaknya udah tinggal sesendok ini. Ibu pikir saya nggak struggling ya kalau saya punya pilihan, tapi Tuhan suruh saya masuk. Kenapa? Karena banyak yang datang ke saya itu cuma bilang kayak gini, emang kenapa gue mesti sama Yesus? Hebatnya apa? Nah saya mau ngomong apa? Gitu. Jadi saya perlu yang alkitabiah. Saya nggak cuma bisa bilang ya dan amin gitu. Nggak bisa. Tapi itu ada proses-prosesnya. Betul. Jadi jangan pikirin itu dulu. Jangan itu nanti Tuhan yang ini kita betul-betul saksi. Saya cita-cita saya cuma saya ngalamin Tuhan, orang lihat. Nah begitu akhirnya orang lihat, terus mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Masih kan akhirnya Tuhan suruh ke sini gitu. Tapi saya harus pastikan saya terus ngalamin Tuhan. Saya saksi mata. Kalau enggak, semua sia-sia. Jadi ingat prinsipnya Bu ya, Bapak Ibu, keselamatan tidak tergantung dari apakah Bapak Ibu ini punya titel SPH atau bukan, enggak ada hubungannya. Enggak tergantung dari apakah kita hafal ayat-ayat, tidak. Keselamatan itu karena kita percaya kepada Yesus, oke? Ya. Itu pengalaman pribadi kita. Dan itu harus kita saksikan. Betul. Ya. Nah, betul. Tapi satu saat orang akan tanya kepada kita, kenapa kamu begitu? Nah, itu membutuhkan diperlengkapi, gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah kita belajar Alkitab. Gitu. Jadi itu Ibu Aliana. Udah saya sharing terakhir ya, kenapa saya akhirnya masuk. Itu cuma gara-gara ada satu pertanyaan, ada orang yang datang ke saya, dia cuma bilang, kenapa gue harus Kristen? Dan saya bilang, karena hanya agama gue yang ketika lo bertobat lo masuk surga. Oh kenapa? Nah itu kan saya ketemu di STT. Gitu. Kenapa? Pada saat yang sama, ya ini waktunya Tuhan nih. Kita nih present nih sekarang. Tapi waktunya Tuhan itu lagi disalib nih sekarang. Ada penjahat di sampingnya yang lagi bilang, kalau kamu pergi aku ikut ya. Tuhan bilang iya kan. Nah pada saat yang sama kalau sekarang kita bertobat, itulah yang membuat kita juga bisa langsung masuk surga. Karena Tuhan mengatakan hal yang sama saat ini juga di kayu salib. Tapi kita jangan pikirin, ini waktu Tuhan kan begitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu tuh pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita pertahankan. Nah itulah kenapa kita baca kekuatan kita di sini menjadi ahli setelah kita dipanggil jadi saksi mata. Kan ya, Tuhan kita benar banget sih yang saya alami, maksudnya semenjak ikut kayak kelas ini jadi kayak ngerasa banyak banget ya yang ternyata Tuhan bukain gitu, yang oh ternyata gini, oh ternyata gitu. Kok rasanya semakin baca firman semakin banyak tahu, banyak yang dibukakan, ngerasa jadi selama ini kemana aja kayak gitu sih. Bener loh, ya bener itu yang dibilang, baca firman berkali-kali ada aja yang baru kayak gitu sih, bener banget. Saya semakin belajar tuh semakin banyak dibukakan. Iya ya.
Makanya coba bisa bayangin kan Bu, kalau kita waktu itu mulainya dengan kitab Yunus, kitab Roma. Makanya kenapa saya mulai dengan kitab Yunus. Iya. Bahasanya Ibu Aliana tuh keren banget. Dari kemarin kemana aja. Iya, saya juga gitu soalnya kemana aja gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi it's okay, kita semua seperti itu. Saya aja ini waktu yang ayat pertama dibilang dari Paulus, hamba, ya kata-kata itu 3 itu aja ya waktu Paul ngomong. Saya juga kayak gini. Ih, dari kemarin kemana aja ya gitu. Jadi it's okay, Ibu Renta ya it's okay gitu. Dan selamat Bu, kalau memang kita lagi gitu, Tuhan tuh senang memamerkan kita nantinya. Ketika kita dapat sesuatu, kan kita harus bersaksi. Pasti Tuhan bukakan gitu. Tuhan sediakan, dia pasti pamerin kita kemana-mana ya untuk itu. Jadi tenang aja ya, effortless. Kita do our part, bagian kita membaca ini, bagian Tuhan nanti mendekatkan ke orang-orang yang dia memang mau sampaikan. Ayat lupa, gak usah semuanya. Orang dia perlu ngomong sama si ini, ayat yang ini kok kenapa mesti mikirin Korintus gitu Bu. Gitu, jadi tenang aja. Oke. Jadi, tolong nanti ingetin ya, abis ini kirim PowerPoint-nya yang Yunus sama yang episode 1, 2, 3. Ini keren. Oke lah, terima kasih ya buat semuanya ya. Saya mimpi ternyata tidur nyenyak mimpi indah nih hari ini. Nah, kita berdoa. Silakan. Oke, Tuhan mengucap syukur kami Tuhan betapa Engkau luar biasa Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang selalu membuat kami terpesona Tuhan untuk semua perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Hari lepas hari kami merasakan betul penyertaan-Mu, Engkau berdaulat dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebentar mau menutup hari kami percaya ya Tuhan Engkau sudah berikan segala sesuatu, pemenuhan, pemulihan, kesembuhan, apapun yang kami butuhkan ketika kami mengejar Engkau Tuhan, Engkau sudah siapkan apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan untuk kelas ini, Bapak, kalau kami boleh tadi sehati untuk membongkar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kiranya apa yang sudah Engkau tempatkan di hati kami, apa yang Engkau sudah tempatkan firman itu di mulut, besok ketika kami membukanya, kami berani untuk memperkatakannya Tuhan. Dekatkan kami Tuhan, satu persatu yang ada di grup ini juga yang ada di Instagram. Siapapun Tuhan yang hendak ingin Kau tuai, Engkau dekatkan ya Tuhan. Biarkan porsi kekristenan kami bisa dinikmati oleh semuanya Tuhan. Izinkan kami Tuhan apa yang sudah kami download hari ini Tuhan, Engkau hidupkan, Engkau remakan, dan kami bisa melakukannya Tuhan. We walk the talk. Dan Tuhan kami juga mau mengucapkan terima kasih atas semua apa yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, kekasih-Mu Paul Wanakota. Terima kasih Tuhan atas dia berikan lagi hikmat dan juga marifat pengetahuan yang hanya dari Engkau saja Tuhan. Biarlah dia makin berkurang ya Tuhan, Engkau yang makin bertambah-tambah ya Tuhan. Dan segalanya dikembalikan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran dan juga perluasan kerajaan-Mu Bapa. Tutup bungkus kami semua yang ada di sini Tuhan. Satu persatu Tuhan, kami tidak tahu apa yang sekarang sedang melanda isi hati yang ada di sini Tuhan, tapi Engkaulah Allah yang menerobos. Engkau bertahta Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau memberi sukacita di hati, sendi, dan nadi untuk semuanya Tuhan. Juga untuk yang di Instagram, yang kami juga tidak bisa menjadi teman, yang bisa menyentuh mereka Tuhan. Roh Kudus Engkau ada di sana Tuhan, Engkau juga yang akan menempati sampai ke sudut-sudut rumah. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami untuk terus bisa memanggil Engkau Bapa ya Bapa. Allah yang kami percaya, Allah kemana kami bawa semua perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai Rabu depan ya, semangat. Wah Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Bapak Stevi duluan ya, karena yang laki-laki ya, yang lainnya kan baru di Ibu Febri, Ibu Christine, Ibu Kim. Oh, aku punya yayasan terakhir. Ibu Bastia, Ibu Aliana, Ibu Renta, Ibu Natalia. Ya, materinya ditunggu. Ya. Oke, tolong ingetin ya. Tanggal sertifikat kita periksa ya, biar dikirimnya. Oke. Ibu Natalia. Terima kasih, Nang. Terima kasih, Pak Paul. Terima kasih semua berkat. Terima kasih Terima kasih, Pak Paul. Opung Papa, Kakak Lita. Udah keluar. Opung Papa.
Oh. Oke, dah. Dadah. Dah. Kakak Gaby, thank you. Dadah. Wah, adek tuh. Adek tuh. Adek ribut banget.